Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Karnaval yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejak awal bulan Rajab kita telah melazimkan doa bulan Rajab yang amat masyhur, dan insya Allah akan terus kita lazimkan sampai hari terakhir bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Sejak awal bulan Rajab kita telah melazimkan istighfar Rajab. Kita baca sebanyak 70 kali setiap hari. Mudah-mudahan kelak menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Wahai Tuhanku, kasihanilah aku dan terimalah taubatku. Sejak awal bulan Rajab pula kita atau sebagian kita telah menjalankan puasa sunnah di bulan Rajab sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga menjadi amalan yang diterima oleh Allah sehingga menjadi penyelamat kita pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat Karnaval yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di samping terus mengamalkan amalan-amalan kita selama bulan Rajab, hendaklah kita tetap tidak meninggalkan amalan-amalan yang telah kita lazimkan di luar bulan Rajab. Misalnya setelah maghrib, hendaklah kita tetap memanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kelak pada hari kiamat, Al-Quran yang kita baca setiap malam, khususnya setelah maghrib, akan menjadi penolong kita dan penyelamat kita. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Bacalah Zahrawain, yaitu dua surah yang memberi cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sungguh dua surah ini akan datang pada hari kiamat laksana dua bayang-bayang atau dua awan yang melindungi para pembacanya, atau seperti dua kelompok kawanan burung yang berbaris memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya. Bacalah surat Al-Baqarah, sebab membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian dan penyesalan, dan tidak akan terkalahkan oleh para tukang sihir." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran secara umum. Lalu beliau menganjurkan kita membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang kelak akan datang pada hari kiamat laksana dua bayang-bayang atau dua awan yang melindungi para pembacanya. Jadi dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, adalah dua surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan hampir 3 juz, sedangkan surah Ali Imran sekitar 2 juz, terdiri dari 200 ayat. Bila kita mampu bisa membacanya setiap malam mulai habis maghrib. Kalau kita tak sanggup, kita bisa memilih membaca 3 surat pilihan lainnya, seperti surah Yasin, surah Tabarak, dan surah Al-Waqi'ah. Surah Yasin, surah penghapus dosa. Siapa yang membacanya setiap malam
akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah pembela kita di alam kubur dan pembela kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Kemudian surah Al-Waqiah, ini adalah surah kekayaan. Siapa yang melazimkannya akan selamat dari tertimpa kemiskinan selamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.